Pemirsa, Presiden Joko Widodo telah bertemu dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dan setelahnya Presiden Joko Widodo akan melakukan lawatan ke Rusia untuk menemui Vladimir Putin. Lantas jika kita melihat peran Indonesia serta langkah-langkah Presiden Jokowi, seberapa besar peluang Indonesia bisa menurunkan ketegangan antar kedua negara tersebut? Kita akan membahasnya bersama dengan pengamat hubungan internasional Synergy Policy, Dina Prapto Raharja. Selamat pagi Mbak Dina, salam sehat Mbak. Selamat pagi, salam sehat. Baik, Mbak Dina, Presiden Joko Widodo sudah bertemu dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Apa yang Anda soroti dari pertemuan tersebut termasuk gesture dan juga simbol-simbol komunikasi di antara Presiden Joko Widodo dan juga Volodymyr Zelensky? Terima kasih. Jadi kalau dilihat dari penerimaannya ya secara umum sangat positif. Jadi kalau kita bandingkan dengan pertemuan Presiden Zelensky dengan kepala-kepala negara dari G7 yang diundang hadir, bahkan mereka juga disambut ya, gesture badannya, pakaiannya, itu menunjukkan bahwa respect itu tinggi ya terhadap Presiden Joko Widodo. Ada tundukan kepala, pakaiannya pun lebih rapi dari biasanya, dia pakai kemeja ya, dan suasananya hangat, sahabat tangannya pun hangat. Jadi ini satu tanda positif bahwa komunikasi yang dilakukan tete-a-tete atau tatap muka dan empat mata ini bisa membuahkan hasil yang positif kalau menurut saya ya. Peluangnya memang kita lihat pasti harus step by step, masih ada beberapa tahapan lagi yang mungkin harus dilalui. Tapi kalau melihat jajarannya pun hadir di sana lengkap, berarti minimal untuk acara G20 itu komunikasi bisa dijalin dengan lebih akrab. Presiden Joko Widodo juga jadi tahu lebih dekat persisnya situasi di Ukraina. Jadi mudah-mudahan apa yang nanti disajikan di G20 dan menuju ke sana juga masih akan ada sejumlah kegiatan-kegiatan lagi. Ini lebih mengena sasaran gitu. Baik, kalau tadi Mbak Dina sampaikan gesturnya positif, lalu bagaimana dengan pesannya? Apakah bisa dipastikan bahwa pesannya bisa sampai ke Ukraina terlebih dahulu kemudian akan disampaikan atau diteruskan ke Rusia? Nah ini yang menarik, beberapa waktu lalu, baru kemarin atau 2 hari lalu ya, Perdana Menteri Boris Johnson dari Inggris mengatakan dengan sangat keras ya kepada Presiden Zelensky, jangan mau diajak damai. Dan di sini menunjukkan bahwa negara-negara G7 ingin memastikan bahwa Zelensky itu jangan sampai mudah tunduk, mudah memberikan konsesi. Ini bisa 2 sinyal. Yang pertama tentu dari pihak negara-negara NATO berarti maunya masih tetap keras ya. Sementara berarti sisi yang lain, Presiden Zelensky sebenarnya juga mau ada damai. Dalam situasi yang seperti ini, masih tinggi tensinya, tetapi sebenarnya di satu sisi pihak Ukraina itu juga sudah ingin meredakan tensi. Ada baiknya memang Indonesia lah yang kemudian membaca situasi dan menjadi pihak yang menyuarakan ini. Karena tidak mungkin juga dalam situasi yang tegang dan peperangan seperti ini, kemudian satu pihak mengatakan lebih dulu bahwa mereka ingin menyudahi perang. Karena itu akan memberi kesan mereka mundur lebih dahulu gitu ya, kalah gitu. Situasi yang menyangkut integritas teritorial memang sangat sensitif. Jadi sangat penting buat negara lain juga ikut mengingatkan bahwa situasi ini bisa diselesaikan tanpa harus ada yang kalah dan menang. Perlu segera duduk ke meja perundingan. Jadi dengan menyampaikan bahwa dampak dari perang ini bukan hanya dirasakan oleh rakyat Ukraina, tapi sudah global, dan nanti pada Putin juga disampaikan bahwa sanksi yang dirasakan oleh Rusia juga dipahami kesulitannya oleh Indonesia, itu dapat menunjukkan bahwa semuanya itu sebenarnya peduli ya, dan ingin berbuat sesuatu. Nah, mari dibuka jalur komunikasinya dengan negara-negara di luar dari yang terlibat langsung, sehingga solusinya lebih nampak, lebih kelihatan, dan ada opsi-opsi yang lebih positif gitu.
Baik, Mbak Dina, kalau kita melihat kemarin Presiden Joko Widodo sudah bertemu dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dan hari ini begitu ya, atau tanggal 30 Juni akan bertemu dengan Presiden Rusia Vladimir Putin. Kira-kira dengan misi perdamaian yang dibawa oleh Indonesia ini, apa untungnya bagi Indonesia nantinya? Kalau Presiden Putin saya merasa positif pasti tanggapannya karena ada satu kepentingan juga ya, Putin itu ingin tetap tinggal di dalam G20 dan kita tahu negara-negara aliansi Barat di sini G7 itu menginginkan Putin keluar dari G20. Jadi satu hal yang menjadi output dari keberhasilan Indonesia yang paling immediate, paling langsung, pertama acara G20 itu dihadiri oleh Putin, tetap utuh G20 tidak terpecah begitu. Ukraina tetap diundang dan hadir. Dari gesture tadi menunjukkan bahwa ada sinyal positif beliau akan hadir, Zelensky, walaupun dari Zoom, rohnya mudah-mudahan sudah lebih nyambung gitu ya jiwanya ya dalam diskusi. Jadi bukan sekedar bicara cerita tentang Ukraina saja nanti dalam pertemuan-pertemuan, tapi bisa membuka diri untuk diskusi yang lebih positif untuk solusi begitu. Jadi tandanya nanti bahwa ada keberhasilan dari pertemuan Pak Joko Widodo dengan Presiden Zelensky maupun Moskow dan kemarin juga dengan G7 adalah auranya nanti mudah-mudahan bisa kita rasakan lebih positif di G20 dan subsequently nanti berikutnya kan kita masih ada pertemuan-pertemuan lain di kawasan ya, misalnya di ASEAN begitu. Saya berharap Pak Joko Widodo sepulangnya nanti ke tanah air juga bisa menggalang komunikasi yang lebih dekat lagi dengan negara-negara tetangga termasuk negara ASEAN supaya kawasan ini terlihat membuka diri untuk ikut terlibat dalam memberi solusi damai. Itu harapannya. Ya, Mbak Dina, kalau tadi yang kita tanyakan adalah terkait dengan apa dampaknya kira-kira bagi Indonesia. Kalau kemudian pertanyaannya saya tanyakan lagi terkait dengan apa kira-kira atau bagaimana kira-kira respon blok Barat begitu ya. Ada Amerika, ada kemudian Inggris tadi yang dengan tegas menyuruh Ukraina untuk menolak jalur damai. Dengan adanya kunjungan Jokowi ke dua negara tersebut, bagaimana kemudian perkiraan Anda respon dari blok Barat? Nah ini respon dari blok Barat, saya berharap setidaknya mereka bisa menahan diri jadinya ya, karena belakangan ini mereka juga sudah menggaungkan bahwa NATO harus bersiap-siap jika terjadi sesuatu atas China atau China melakukan sesuatu. Padahal saya melihat China sama sekali tidak ada gerak-gerik ya untuk mengambil langkah apapun terhadap Taiwan pada saat ini gitu. Jadi memang ada ketegangan di kawasan terkait Laut Cina Selatan, tetapi patut diketahui bahwa pemetaan posisi negara-negara di daerah Asia Tenggara juga di Asia Pasifik pada dasarnya selain jalur AUKUS ya, kerjasama 3 negara Amerika, Australia dan dan UK atau Inggris, pada dasarnya negara yang lain tuh pengennya dialog, komunikasi. Dan jalur yang ini perlu dicoba terus gitu, jauh lebih tegas, jauh lebih lebih utuh begitu ya. Kalau sekarang nih masih terbacanya kemungkinan ada masih bisa dipecah belah begitu. Jadi harapannya minimal pihak Barat itu sudah tahu bahwa ada suara yang berbeda dan ini berani disampaikan secara terbuka oleh Indonesia melalui Presiden Joko Widodo. Jadi dampak yang paling langsung adalah minimal mereka ngerem ya, mudah-mudahan mengerem statement-statementnya terkait potensi akan ada lanjutan kegiatan dari China yang masih pro terhadap Rusia. Jadi ini masalahnya bukan hitam putih lagi lah ya, mudah-mudahan mereka bisa melihat mappingnya lebih lengkap begitu si Barat ini. Ya. Baik, itu dari pihak Barat seharusnya begitu ya. Tapi kalau kita lihat ke belakang, tarik ke belakang lagi, Mbak Dina, sebetulnya sudah ada sebelumnya ya, Turki dan Jerman misalnya yang mencoba mendamaikan Ukraina dan juga Rusia. Tapi belum berhasil karena kedua negara dianggap bagian dari blok NATO. Nah, lalu apakah Indonesia kali ini bisa menjadi juru damai dengan sistem politik luar negeri bebas aktif dan juga dinilai netral, Mbak Dina? Kalau NATO-nya sendiri, ini satu PR panjang ya, karena ini kan kesepakatan collective defense atau pertahanan bersama dari negara-negara Eropa pasca Perang Dunia Kedua. Sebenarnya sebelum kejadian ini, serangan invasi Rusia kepada Ukraina, sudah banyak dibicarakan bahwa model NATO ini kan
sudah obsolete ya, sudah usang gitu, sudah nggak perlu lagi dibuat pada era sekarang karena komunikasi walaupun teknologi persenjataan itu makin canggih, itu perlombaan senjata sebenarnya udah nggak diperlukan lagi. Jadi model inilah yang masih harus terus disuarakan ya, model pertahanan bersama yang justru kok meningkatkan rasa tidak aman dari negara-negara di sekitarnya begitu. Nah, apakah ini bisa diselesaikan oleh Presiden Joko Widodo? Karena ini salah satu inti masalahnya menurut saya ini ya, adanya NATO yang dianggap mengancam Rusia, Rusianya juga dianggap mengancam NATO, yang ujung-ujungnya membuat Ukraina menjadi korban karena dia ada di pintu salah satu pintu keluar Rusia menuju Laut Hitam gitu ya. Jadi masalah ini tentu nggak bisa diselesaikan sepenuhnya oleh Indonesia. Salah satunya itu harus diselesaikan internal antara negara-negara NATO dan Uni Eropa juga sebagai otoritas ekonomi di sana, di belahan Eropa. Iya, Mbak Dina, kalau menurut prediksi Anda atau analisa Anda, sebetulnya apa bargaining power yang dimiliki oleh Indonesia sebetulnya untuk meredam ketegangan Ukraina-Rusia? Apakah faktor presidensi G20 termasuk atau kira-kira ada faktor lain menurut analisa Anda? Ada. Faktor yang lain G20 memang bahwa ini satu forum yang tugasnya itu kan menstabilkan ya kondisi ekonomi makro, moneter maupun fiskal, dan juga menggalang bentuk-bentuk kerjasama yang mendukung ke arah sana, terutama menyelaraskan langkah antara negara-negara berkembang, emerging economies, dengan negara-negara yang sudah developed ya, sudah maju. Itu G20. Di sisi yang lain, Indonesia tuh juga negara yang merupakan perlintasan dunia untuk aneka barang dan jasa di kawasan Asia Pasifik, dan sekarang juga narasinya adalah Indo-Pasifik. Jadi secara lebih luas sebenarnya titik pertumbuhan dunia itu adanya di wilayah kita, dan Indonesia secara ukuran sangat signifikan, sangat penting. Kita nomor 4 terbesar di dunia. Dan dari sisi potensi sumber daya manusia, sumber daya alam, itu kita sentral di sini. Secara diplomasi juga penting karena kita dihormati di kawasan, kita punya peranan aktif di aneka bentuk kerjasama multilateral maupun regional di kawasan kita ini. Jadi boleh dikatakan bicara dengan Indonesia itu bisa menjadi jembatan lah ya, masuk ke berbagai aktor yang nggak mungkin dimasuki langsung oleh Eropa gitu, atau oleh Ukraina ataupun oleh Moskow. Jadi saya melihat bahwa gesture ramah dan terima kasih dari pihak Zelensky atau Putin nantinya itu sebenarnya mengarah juga pada tolong dijaga ya kawasan ini supaya tetap ramah, kooperatif terhadap mereka, tidak mengisolasi negara-negara yang sedang dapat sanksi masing-masing lah ya. Dua negara ini kan masing-masing akan mengalami kesulitan ekonomi sendiri. Jadi dengan negara seperti Indonesia masih membuka diri, itu ada optimisme sendiri buat mereka bahwa memang ada jalur lain lah untuk mereka coba survive dari konflik yang berkecamuk di tempat mereka itu. Ya, Mbak Dina, apa menurut Anda faktor yang paling mendorong bagi Indonesia untuk akhirnya akan ke Ukraina, kemudian nanti akan ke Rusia untuk mencoba untuk menjadi juru damainya? Apakah karena faktor kondisi ekonomi global yang saat ini juga semakin berkecamuk begitu dalam tanda kutip, atau ada faktor lain? Ada dua faktor ya. Yang pertama itu karena eskalasi narasi yang saling tegang ini masih berlanjut terus. Seperti saya bilang kemarin itu Boris Johnson ya sebagai salah satu suara yang dianggap merepresentasikan blok Barat, apalagi dia koalisinya Amerika Serikat, mengatakan jangan mau berkonsesi gitu ya, damai dengan Rusia. Kemudian negara-negara NATO kemarin mengumumkan mereka akan betul-betul enlarge ya, memperluas wilayahnya sampai ke Swedia dan Finlandia. Bahkan sudah ada konsesi diberikan dari Swedia kepada Turki, di mana orang-orang Kurdistan itu dikembalikan ekstradisi haknya ke Turki. Jadi di antara negara-negara NATO dan Uni Eropa terjadi konsolidasi, masih terus digalakkan konsolidasi untuk memblokir dan menghukum Rusia.
sanksi ekonomi juga ditambah kemarin atau 2 hari lalu bahwa emas misalnya itu akan diblok lagi di di Rusia. Jadi upaya untuk mencekik jalur perekonomian untuk Rusia masih terjadi. Nah, dampak dari semua itu kan bukan hanya dirasakan di sana ya, tapi di Indonesia kita lihat kebijakan di dalam negeri akhirnya juga ada penjatahan ya, misalnya untuk energi, untuk BBM. Kita mau nggak mau harus berhemat, harus mencari solusi cepat untuk BBM, untuk pupuk, untuk pangan alternatif dari gandum, dan itu salah satu hal yang paling immediate ya, paling langsung dirasakan oleh Indonesia saat ini. Jadi kalau untuk kepastian bisnis itu juga bisa menjadi buruk ke depannya kalau Indonesia tidak melakukan apapun. Seperti saya bilang tadi, kalau G20 ini kan forumnya aja ya, menciptakan stabilitas. Tapi untuk kegiatan ekonomi sehari-hari, pada dasarnya investor butuh kepastian bahwa kawasan di Asia Pasifik, Indo-Pasifik ini tetap aman kan ke depannya. Jangan sampai ternyata akan muncul potensi ketegangan juga di kawasan karena dampak dari apa yang berkembang di sana. Jadi ada banyak alasan yang membawa Indonesia sepertinya momennya sekarang begitu ya. Baik. Sepertinya momennya sekarang, dan jadi apa yang sebetulnya menjadi keinginan dari Rusia maupun Ukraina yang harus terakomodir dua-duanya agar mencapai titik temu dan perang segera bisa diakhiri, Mbak Dina? Singkat saja. Yang diinginkan oleh Ukraina adalah mereka bisa punya kendali lagi atas wilayahnya. Jadi wilayah-wilayah yang selama ini diambil akibat perang tentu harus didiskusikan lagi dengan Rusia bagaimana caranya agar itu bisa dikembalikan kepada Ukraina. Rusia tentu ingin ada keamanan atas wilayah dia, dan dia tetap punya akses masuk ke Laut Hitam yang selama ini ada jalur dan ini mau ditutup oleh NATO. Bagaimana Ukraina juga memfasilitasi agar ada jaminan juga. Jadi kira-kira gambar besarnya seperti itu. Gambar yang lebih makro lagi adalah NATO itu sendiri. Bagaimana NATO kemudian berbenah diri agar tidak menimbulkan ancaman pada negara-negara di sekitarnya. Baik, terima kasih Mbak Dina Prapto Raharja, pengamat hubungan internasional Synergy Policy, sudah bergabung bersama kami di Metro Pagi Prime Time hari ini. Salam sehat Mbak Dina.